Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Lalu, 3 hari kemudian, bom meledak di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Hadiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi. Saudara Soekarno, Saudara Hatta, dan Saudara Rajiman. Di sini saya sebagai utusan Jepang akan memberitahukan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sesuai janji dari Perdana Menteri Kunaiki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan menjanjikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada beberapa hari ke depan, sesuai dengan kinerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tetapi kita harus tetap menyegerakan proklamasi kemerdekaan, Bung. Maaf saudara, akan tetapi pihak Jepang meminta untuk melakukan kemerdekaan bangsa Indonesia secepat-cepatnya pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Akan saya pikirkan permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu, kami harus undur diri dulu. Terima kasih. Baiklah kawan, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. 深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって威力を九州選挙保し、こに終了なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四国に対しこの Jepang menyerah? Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kamu berpendapat demikian, kawan? Karena PPKI adalah badan bentuknya Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Aku mendengarkan kekecewaan kalian. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan Indonesia? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya adalah apakah Bung Karno mau? Beliau kan adalah ketua dari PPKI. Kita paksa saja. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI. Jangan habis. Kita harus bicara dulu dengan baik-baik kepada beliau. Betul, kawan. Kekerasan bukanlah cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya saja. Setuju! Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silahkan masuk. Ada apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah dan kami meminta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan.
Tetapi ada badan yang berhak merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI tahu hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan. Kami, atas nama golongan muda, tidak setuju jika PPKI yang mempersiapkan proklamasi kemerdekaan karena PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon diri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri, dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairul Saleh, Soekarni, dan Darius di kediaman Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa Anda datang lagi kemari? Sekarang Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu sekarang juga. Dan potonglah leherku malam ini juga. Kau tak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang berusaha menduduki negeri kita ini. Jika Anda, saudara, tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan merasa bahwa saudara telah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa tidak saudara-saudara saja yang memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa minta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri saja yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan timbul muslihat. Jika kita salah bertindak, akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan segelintir ini tidak dapat mengalahkan Jepang yang bersenjata dan siap tempur. Bisakah Anda tunjukkan apa kekuatan yang mereka miliki? Apa tindakan keamanan untuk melindungi perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara melindungi kemerdekaan setelah deklarasi tanpa sepengetahuan Jepang atau sekutu? Bayangkan bagaimana kita bisa bertahan dengan sumber daya yang kita miliki. Saya perlu waktu untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan itu sendiri. Maksud dari golongan muda ini tidak dapat kami terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau kalian masih ingin mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Beperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Hairul Saleh, Sudan Kosinggi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda bersikeras, Bung, bahwa proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju, proklamasi itu dibuat oleh kita sendiri. Tetapi kita harus memikirkan situasi agar masyarakat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan selalu berada di belakang Anda. Baiklah, kalau itu keinginan kalian. Kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kami kembali ke Jakarta. Saudara-saudara sekalian, ada kabar baik. Soekarno menuruti keinginan kita. Beliau akan merumuskan naskah proklamasi pada saat setelah pulang ke Jakarta. Revolusi sudah di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak
melakukan revolusi malam ini. Lalu apa? Yang penting di dalam peperangan dan revolusi itu adalah waktu yang tepat. Di Saigon, saya telah merencanakan semua pekerjaan itu untuk dijalankan pada tanggal 17. Mengapa tanggal 17? Kenapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan padaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Saya sangat setuju dengan Bung Karno, karena tanggal 17 itu adalah hari yang baik, apalagi tanggal 17 itu adalah hari Jumat, dan Jumat adalah hari yang berkah. Mari Bung, kita pulang ke Jakarta. Baiklah. Kami pamit dulu. Hati-hati di jalan, Bung. Sesamanya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Silakan pakai rumahku saja Bung Karno, keamanan akan saya jamin. Terima kasih saudara, ruang mana saja yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Baiklah. Tolong ketikkan naskah ini, Siti. Siap, Bu. Saya akan melaksanakan tugas dengan baik. Baiklah, kalau begitu, laksanakan. Baiklah. Istriku, Iya, sebentar. bangsa kita telah merdeka, tetapi bangsa kita tidak memiliki bendera. Bisakah kamu buatkan suatu bendera? Baiklah, suamiku. Akan kubuatkan secepatnya. Tapi aku hanya memiliki kain berwarna merah dan putih. Tak apa, istriku. Buatkan saja. Saya pergi dulu. Baiklah. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini untuk melambangkan kejayaan bangsa kita. Tidak, Bung. Saya menolak. Lebih baik bendera ini dikibarkan oleh prajurit saja. Baiklah kalau begitu. Hei kalian, kemari. Tolong gantikan aku untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Aksi kita untuk mencapai kemerdekaan ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti di sini. Di dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri.
hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri yang akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pramuka-pramuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datangnya saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang telah mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! 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 Sudah siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.